for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Na, 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 na. Hai teman-teman semua. Kenalin, nama aku Olive. Teman-teman, aku mau cari teman yang lain nih. Aku mau ngajak mereka main-main. Aku kesana aja deh. Ning 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 ning, ning. Tapi teman-teman, aku mau cerita nih. Tahu nggak? Pagi ini tadi aku kesel banget. Ada kan kawanku kemarin ngajak aku jalan-jalan ke Taman Korea. Tapi tiba-tiba tadi pagi dia telepon aku. Katanya nggak jadi. Ih, kesel banget aku loh teman-teman. Nama kawanku tuh si Boy. Dia itu udah janji katanya mau ngajak aku jalan-jalan hari ini. Tapi tadi pagi dia bilang nggak jadi. Entah kenapa dia bilang nggak jadi. Padahal aku udah siap-siap, udah siapin baju, udah siapin celana, udah siapin semuanya. Izin sama papa mama juga sudah. Kesel banget deh. Makanya aku keluar rumah, aku mau cari teman yang lain. Mana ya mereka? Gak ada suara. Boy, Ya, Olive. kamu kok di sini? Katanya ada kerjaan di rumah, makanya nggak jadi main. Ya, karena temanku kan jauh-jauh datang dari Palembang main ke rumahku. Makanya nggak jadi ya hari ini. Iya, Olive, nggak jadi hari ini. Ya ampun, maunya dari jauh-jauh hari dong kamu kasih taunya dong, Boy. Ya gimana dong, Olive? Aku tuh udah siapkan semuanya tahu. Tinggal berangkat tadi pagi. Iya. 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 Kamu ini gak tepatin janji. Aku mau kasih tahu sama kamu nih. Apa tuh, Olive? Ada satu toko di dalam Alkitab. Dia itu seorang perempuan. Dia itu telah buat janji dan dia menepatinya tahu.
Iya, Iya. Kamu mau dengar tidak ceritanya? aku mau dengar dong Olive. Dengar baik-baik ya. Ya Olive, Tapi duduk manis. ya Olive, Dengar bagus-bagus. ya Olive. Oke? Oke Olive. Hari ini nas firman Tuhan yang menjadi hafalan bagi kita adalah dari Ulangan 23 ayat 23. Berbunyi demikian. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang janji kepada Tuhan. Nah ada satu kisah nih dalam firman Tuhan. Kisahnya demikian teman-teman. Ibu ini bernama Hana. Suaminya bernama Bapak Elkana. Dan istri keduanya itu bernama Ibu Penina. Ibu Penina ini punya anak, sementara Ibu Hana tidak punya. Teman-teman, jadi sedihlah hatinya karena dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak. Nah, setiap tahun keluarga ini selalu ke bait Allah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ibu Penina sering sekali membuat Ibu Hana ini menangis teman-teman. Dibilang gini, kamu kan gak punya anak, kasihan deh lo, gitu ya. Jadi ingat gimana ya, jadi ingat ngebully ya, kalau bahasa sekarang ya teman-teman ya. Nah Ibu Penina ini membuat hal yang sangat menyakiti hati Ibu Hana dan hatinya sedih. Akhirnya teman-teman, suatu hari pada waktu mereka kembali lagi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, Ibu Hana ini datang ke bait Allah dan dia berdoa sambil menangis teman-teman. Dalam bait Allah itu teman-teman, dia menangis, Tuhan kenapa sih aku ini? Kenapa aku nggak bisa punya anak ya? Kemudian dia bilang begini, Tuhan, aku mau supaya Tuhan mendengar doaku. Tuhan, Engkau kan mengasihi semua umatmu. Nah waktu Ibu Hana ini berdoa, ada Imam Eli melihat dia teman-teman. Imam Eli melihat dari jauh, dia berdiri dekat tiang ya. Dia lihat ini ibu kenapa sih? Kok dari tadi komat kamit mulutnya dia mabuk apa? Gitu ya teman-teman ya. Dikirain dia mabuk, padahal dia lagi berdoa. Nah Imam Eli melihat Ibu Hana ini berdoa. Kemudian Ibu Hana ini bilang gini, Tuhan berikanlah aku seorang anak laki-laki. Kalau Tuhan kasih aku seorang anak laki-laki nih, aku akan berikan anak ini untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Aku akan berikan dia ke bait Allah. Katanya gitu. Wah teman-teman, Ibu Hana ini berjanji sama Tuhan ya. Kemudian Bapak Imam Eli datang. Ibu, tadi kenapa? Ibu, ayo dong jangan mabuk, katanya gitu. Terus Ibu Hana bilang gini, saya gak mabuk Pak. Saya ini lagi berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan supaya memberikan kepada saya seorang anak laki-laki, katanya. Terus Bapak Imam Eli ini bilang begini teman-teman, ya Bu, Tuhan sudah mendengar doa Ibu, pulanglah, Tuhan akan melakukannya, katanya gitu ya. Wah Ibu Hana ini langsung tenang hatinya teman-teman ya. Dan dia pun pulang ke rumahnya. Nah setahun kemudian teman-teman, beneran loh, Ibu Hana ini akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel ya. Samuel ini nama yang cukup terkenal ya teman-teman. Gini kisah lahirnya Nabi Samuel ya. Nah akhirnya lahirlah anak laki-laki ini. Dan Ibu Hana ingat, aku sudah pernah berjanji sama Tuhan kalau dia akan diberikan kepada Tuhan masuk bait Allah seumur hidupnya. Tepatin gak ya? Nah gitu kira-kira ya pemikirannya mungkin ya waktu itu ya. Karena kan kalau kita hanya punya satu, biasanya kita mikir kan untuk memberikannya kepada orang. Nah ini Ibu Hana ini pun berpikir. Dan kemudian waktu Bapak Elkana suaminya ngajak, istriku, mari kita ke bait Allah lagi, kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ibu Hana bilang gini, saya gak akan ke bait Allah sampai anak ini pisah susu. Pergi aja kalian, katanya gitu. Kenapa? Nanti setelah anak ini disapi pisah susu, aku akan memberikannya kepada Tuhan. Bapak Elkana bilang gini, oh ya udahlah, terserah gimana janjimu kepada Tuhan lah. Kemudian mereka pergi. Ibu Hana membesarkan anak ini, dan kemudian pada saat dia selesai nyusu ya, disapi ya bahasanya ya. Kemudian Ibu Hana tetap memegang janjinya sama Tuhan. Dia bawa ini si adik kita yang imut-imut lucu ke bait Allah. Samuel dibawa ke bait Allah. Ya teman-teman ya, dia bilang waktu masuk ke bait Allah,
Dia bilang, Tuhan ini aku sudah bawa anak yang Tuhan sudah berikan, aku sudah bawa kepada Tuhan. Ibu Hana, dia melakukan janjinya teman-teman. Nah demikian juga kita teman-teman. Sekarang teman-teman coba ingat, apakah teman-teman pernah berjanji kepada temennya, saudaranya, mama, papanya, apalagi kepada Tuhan? Nah, siapa di sini yang pernah janji ikut persekutuan rajin, janji baca Alkitab rajin, janji berdoa rajin, ya, belajar rajin, ya? Teman-teman ingat semua itu janji-janji manismu. Dan apakah kamu sudah melakukannya? Kalau belum, mari kita belajar hari ini. Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Apa yang keluar dari bibirmu, lakukanlah itu dengan setia. Artinya apa? Ketika kita memperkatakan janji kita harus melakukannya teman-teman, supaya kita tidak PHP. PHP ya, kalau sama teman kita dibilang PHP nggak enak ya. Makanya jangan ingkar janji, ya. Apalagi sama Tuhan teman-teman. Apapun yang kamu katakan ke Tuhan, janji-janjimu ke Tuhan, lakukanlah janji-janjimu. Oke? Ya, mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ampuni kami ketika kami sampai sekarang mungkin masih ada yang belum menepati janji kami, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau belajar melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk bisa menepati semua janji kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Boy, Ya Olive, gimana ceritanya? Seru tidak? seru banget Olive. Apa coba yang kamu dapat? Dari cerita itu aku dapat belajar bahwa aku harus menepati janji kalau sudah memberikan janji kepada teman. Betul sekali. Bukan hanya sama aku aja ya, sama semua orang, sama papa, sama mama, terlebih sama Tuhan. Iya Olive, nanti kalau aku kasih janji sama teman, aku bakalan tepati lagi deh. Oke, kamu jangan jambu lagi ya. Iya, apa tuh Olive? Jambu? Jambu, janji-janjimu janji busuk. Iyalah Olive, aku minta maaf lah ya karena aku nggak tepati janji. Sebagai permintaan maafku, aku janji deh ajak kamu jalan-jalan ke Taman Korea 2 hari lagi. Oke, tapi betul ya? Betul Olive, Aku janji. jangan di PHP-in lagi ya. Iya Olive, janji, aku janji. Oke, 2 hari lagi ya. Iya Olive. Oke deh. Oh, teman-teman yang di rumah, teman-teman kan sudah nonton ceritanya tadi. Jadi kita kalau buat janji sama siapapun, sama papa, sama mama, dan sama teman, kita harus tepati janji itu. Benar. Terlebih sama siapa, Boy? Sama Tuhan Olive. Betul sekali, teman-teman. Oke, Boy. Ingat ya, Boy, 2 hari lagi. Ya Olive. Sampai jumpa 2 hari lagi ya, Boy. Ya Olive. Teman-teman dadah. yang di rumah, kami pergi dulu ya. Dadah. Dadah.